Yang pertama ada the broad problem era, yaitu masalah tidak selalu berarti bahwa ada sesuatu yang salah dengan situasi saat ini yang perlu segera diperbaiki. Masalah juga dapat menunjukkan minat terhadap suatu isu di mana menemukan jawaban yang tepat dapat membantu memperbaiki situasi yang ada. Jadi ada baiknya untuk mendefinisikan masalah sebagai situasi apapun di mana terdapat kesenjangan antara keadaan aktual dan keadaan ideal yang diinginkan. Selanjutnya ada preliminary research. Jadi setelah kita mengidentifikasikan area masalah yang luas, penelitian pendahuluan akan membantu peneliti untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang masalah tersebut dan mempersempit masalah tersebut menjadi topik yang dapat diteliti. Ada nature of information to be gathered. Jadi informasi latar belakang ini dapat mencakup antara lain faktor-faktor kontekstual yang dapat diperoleh dari berbagai sumber, yaitu asal-usul sejarah perusahaan, ukuran dalam hal karyawan, piagam, lokasi, sumber daya, hubungan saling ketergantungan dengan lembaga lain dan lingkungan eksternal, posisi keuangan selama 5-10 tahun terakhir, dan informasi tentang filosofi manajemen. Informasi tentang topik atau bidang subjek. Literatur, kumpulan pengetahuan yang tersedia bagi Anda sebagai peneliti juga dapat membantu Anda untuk berpikir tentang dan atau lebih memahami masalahnya. Tinjauan cermat terhadap buku, teks, artikel jurnal, proceeding konferensi, dan materi lain yang diterbitkan dan tidak diterbitkan. Memastikan bahwa Anda memiliki kesadaran dan pemahaman menyeluruh tentang pekerjaan terkini dan sudut pandang tentang bidang subjek. Ini membantu Anda menyusun penelitian Anda berdasarkan pekerjaan yang telah dilakukan dan mengembangkannya sesuai dengan pernyataan masalah dengan presisi dan kejelasannya. Menentukan pernyataan masalah. Apa yang membuat pernyataan masalah yang baik? Pernyataan masalah yang baik mencakup pernyataan tujuan penelitian dan pertanyaan penelitian. Bahwa penelitian yang baik memiliki fokus yang bertujuan, sedangkan tujuan penelitian fundamental dalam bisnis terkait dengan perluasan pengetahuan bisnis dan manajemen secara umum. Tujuan akhir dari penelitian terapan seringkali untuk mengubah sesuatu untuk memecahkan masalah tertentu yang dihadapi dalam lingkungan kerja. Setelah tujuan penelitian diidentifikasi, seseorang dapat merumuskan pertanyaan penelitian dari penelitian tersebut. Pertanyaan penelitian menentukan apa yang ingin Anda pelajari tentang topik tersebut. Pertanyaan tersebut memandu dan menyusun proses pengumpulan dan analisis informasi untuk membantu Anda mencapai tujuan penelitian. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang basic types of questions atau jenis pertanyaan dasar. Nah, di sini ada dua macam, teman-teman, yakni eksploratif dan deskriptif. Yang pertama, kita akan membahas tentang eksploratif. Jadi, untuk pertanyaan penelitian di eksploratif biasanya dikembangkan ketika yang pertama, tidak banyak yang diketahui tentang fenomena tertentu. Kemudian yang kedua, hasil penelitian yang ada tidak jelas atau memiliki keterbatasan yang serius. Kemudian yang ketiga, topiknya sangat kompleks. Atau yang keempat adalah tidak ada cukup teori yang tersedia untuk memandu pengembangan kerangka teoritis. Nah, penelitian eksploratif ini seringkali bergantung pada pendekatan kualitatif untuk pengumpulan data seperti diskusi informal, wawancara, kelompok fokus, dan atau studi kasus. Kemudian sedangkan untuk yang deskriptif, teman-teman, nah tujuan dari deskriptif sendiri adalah untuk memperoleh data yang menggambarkan topik yang diminati. Misalnya, jika kita ingin mengetahui berapa persen populasi yang lebih menyukai Coca-Cola daripada Pepsi dalam uji double blind. Ketika tertarik untuk menggambarkan preferensi rasa konsumen, studi deskriptif sering dirancang untuk mengumpulkan data di mana menggambarkan karakteristik objek. Nah, penelitian deskriptif bersifat kuantitatif atau kualitatif, teman-teman. Bisa dua-duanya. Nah, penelitian ini dapat melibatkan pengumpulan data kuantitatif seperti peringkat kepuasan, angka produksi, angka penjualan, atau data demografi.
tetapi dapat juga memerlukan pengumpulan informasi kualitatif. Misalnya nih teman-teman, jika data kualitatif dapat dikumpulkan untuk menggambarkan bagaimana konsumen menjalani proses pengambilan keputusan atau untuk memeriksa bagaimana manajer menyelesaikan konflik dalam organisasi. Baik, selanjutnya kita akan langsung masuk ke contohnya ya teman-teman. Nah, yang pertama yakni yang di sebelah kiri adalah eksploratif. Nah, contohnya ada bagaimana kemasan baru mempengaruhi penjualan produk, dan kemudian ada juga bagaimana pengaruh harga dan kualitas terhadap penilaian konsumen terhadap produk. Jadi ini ya sesuai dengan definisinya, sesuai dengan judulnya, yaitu eksploratif, untuk mengetahui bagaimana dan bagaimananya. Kemudian untuk deskriptif adalah manajer sebuah perusahaan multinasional ingin tahu apakah nilai-nilai etos kerja karyawan yang bekerja di anak perusahaannya, yaitu di Penator City, berbeda dengan orang Amerika. Jadi ini kayak lebih ke deskripsinya ya teman-teman. Si manajer ini ingin tahu detailnya, apakah etos kerja karyawannya itu sesuai atau sama dengan orang-orang yang ada di Amerika apa enggak. Yang selanjutnya yaitu proposal penelitian. Sebelum penelitian dilakukan, harus ada kesepakatan antara pemberi wewenang dengan peneliti terkait topik, metodologi, durasi, dan biaya penelitian yang akan diteliti. Lalu kesepakatan ini mencegah kesalahpahaman di kemudian hari. Lalu biasanya dituangkan pada proposal penelitian yang diajukan peneliti dan disetujui oleh sponsor. Proposal penelitian adalah rencana terstruktur dan cermat dari peneliti yang mencakup hal-hal berikut. Yang pertama yaitu judul kerja, lalu yang kedua ada latar belakang penelitian, yang ketiga ada pernyataan masalah, isinya tujuan penelitian, rumusan masalah penelitian atau pertanyaan penelitian. Lalu ada ruang lingkup penelitian, yang kelima relevansi penelitian, yang keenam desain penelitian. Rinciannya itu tentang jenis penelitian, bisa eksploratif dan deskriptif. Lalu ada metode pengumpulan data, lalu ada desain pengambilan sampel analisis data. Yang ketujuh yaitu jangka waktu penelitian, termasuk informasi kapan laporan tertulis akan diserahkan kepada sponsor. Yang ke-8 ada anggaran yang merinci tentang biaya yang mengacu pada item pengeluaran tertentu pada penelitian. Yang terakhir yaitu bibliografi atau daftar pustaka yang terpilih. Yang selanjutnya yaitu implikasi manajerial. Manajer sering keliru menganggap gejala sebagai masalah utama, sehingga solusi mereka ini tidak efektif. Dengan memahami urutan sebab, masalah, dan akibat, serta mengumpulkan informasi relevan, mereka bisa mengidentifikasi masalah sebenarnya. Masukan manajer ini bisa membantu peneliti mempersempit area masalah menjadi topik yang layak diteliti. Lalu manajer yang memahami pentingnya definisi masalah akan menghargai kerjasama dengan peneliti. Proposal penelitian yang baik memungkinkan manajer menilai relevansi studi. Namun untuk mencapai tujuan penelitian, keterlibatan manajer sepanjang proses sangat penting untuk meningkatkan kualitas dan relevansi penelitian. Yang selanjutnya yaitu masalah etis pada tahap awal penelitian. Peneliti mengumpulkan informasi awal untuk mempersempit area masalah dan merumuskan pernyataan masalah yang lebih spesifik. Mereka mewawancarai pengambilan keputusan dan karyawan untuk memahami situasi setelah masalah didefinisikan. Lalu peneliti perlu menilai kemampuan mereka. Jika proyek diterima, karyawan yang diwawancarai harus diberitahu tentang studi tanpa perlu memahami alasan yang sebenarnya untuk menghindari bias. Lalu karyawan perlu diyakinkan bahwa tanggapan mereka ini bersifat rahasia dan tidak akan dibocorkan kepada siapapun. Partisipasi harus sukarela, dan karyawan berhak atas perlindungan privasi dan kebebasan dari upaya penipuan.